Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani. Yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa HKI semester 4, kelas A dan B. Hari ini kita kembali hadir di MK Fikih Munaka 2 yang sudah memasuki pertemuan ke-13. Ya. Tidak lama lagi kita akan mengadakan UAS yang menurut informasi dari fakultas UAS akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni sampai 23 Juni 2026. Ini bersamaan dengan 1 Muharram ya, tanggal 16 Juni ya, hari Selasa. Tidak tahu nanti bagaimana kebijakannya, apakah libur atau bagaimana, atau dialihkan atau bagaimana, saya kurang tahu. Tapi yang jelas untuk HKIA UASnya tetap sama, tidak berubah karena tepat tanggal 15 atau 1 hari sebelum tanggal 16 yang menjadi hari libur memperingati 1 Muharram. Jadi tidak masalah, termasuk juga HKIB. Hari Kamis tanggal 18 Juni, tidak ada masalah. Mungkin yang kuliahnya hari Selasa itu yang ada masalah karena libur. Makanya ditambahkan ujiannya diperpanjang sampai tanggal 23 hari Selasa. Itu ya. Oke, baik, hari ini kita masuk ke materi tentang hadona. Dan nanti di akhir akan ada tugas 7 yang merupakan tugas terakhir di MK Fikih Munaka 2. Harap diperhatikan baik-baik. Oke, kita mulai. Ini modulnya saya share, saya tampilkan. Nah, ini dia ya. Materi ke-10 konsep hadona. Hadona itu lebih mirip dengan konsep kemarin ya, perwalian, tapi dia lebih khusus pada anak kecil. Anak yang belum mencapai usia balik. Kalau perwalian itu secara umum bisa anak kecil, bisa juga orang dewasa secara usia tapi dia memiliki keterbatasan, memiliki ketidakmampuan misalnya karena sakit atau karena hilang ingatan. Nah, sekarang kita hadona, perwalian khusus dalam pengasuhan anak di bawah umur. Oke, bahan kajiannya ada 3. Pertama, pengertian dan hukum hadona. Kedua, syarat-syarat hadona. Dan yang ketiga, masa dan upah hadona. Untuk syarat, masa, dan upah hadona akan saya berikan tugas, akan saya jelaskan nanti. Nah, sekarang pengertian dan hukumnya bagaimana? Oke, perhatikan pengertiannya. Pengertian hadona secara bahasa ini di Wabah Zuhairi halaman 717 sampai 718 disebutkan hadonah itu makhudatun diambil dari asal kata al-hidnu bahwa al-jumbu hidnu atau jumbu. Sedangkan secara syara adalah tarbiyatul walad atau mengasuh atau memelihara atau mendidik anak bagi orang yang punya hak untuk mengasuh hadona. Atau tarbiyatun wahifduman la yastaqillu bi umuri nafsihi
amma amma yu'dhihi li adami tamyizihi katiflin wa kabirin majnunin, yaitu atau hadona adalah tarbiyah mendidik, wahifduman menjaga orang la yastakilu yang tidak mampu mengurus bi umuri nafsihi urusan dirinya sendiri, menjaga dari apa? Amma yuzihi dari sesuatu yang bisa menyakitinya, bi adami tamyizi karena tidak tamyiz atau tidak mumayyiz, tidak bisa berpikir sehat dengan akal sehat. Katiflin seperti anak kecil, aqua kabirin majnunin dan juga orang dewasa majnunin yang gila, yang tidak waras. Jadi itu hadonah. Tapi lebih sering hadonah itu diperlakukan kepada anak yang belum mencapai usia balik. Walaupun ada juga orang dewasa yang sudah hilang ingatan atau gila, itu juga menjadi hadonah, menjadi mahdun atau orang yang dirasuh. Nah, sekarang hukum hadonah. Wahukmuha masih di Wahbah juga disebutkan di halaman 718 disebutkan wahukmuha hukumnya wajibatun wajib di anal mahduna yahluku bitarkiha. Hukumnya wajib karena mahdun atau orang yang diasuh itu yahluku akan rusak, akan binasa bitarkiha dengan meninggalkan hadonah. Wajib hifduhu minal halaki, maka wajib menjaga anak tadi atau menjaga mahdun minal halaki dari kerusakan. Jadi hukumnya hadonah itu wajib, berdosa jika tidak dikerjakan, menjadi tanggung jawab moral bagi orang yang memelihara. Dan hukumnya hadonah itu sama seperti hukumnya memberi nafkah. Statusnya sama, maka tidak boleh ditinggalkan, harus dikerjakan. Berikutnya adalah ini kalimatnya Wahbah, masih mau Wahbah juga. La tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala khidamikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'atan yas'alu fiha ita'an wa yastajibu lahu. Ini hadis Nabi yang menjadi sebab wajibnya hadonah. Kata Nabi, la tad'u anfusakum, jangan kamu menyumpahi atau mendoakan orang diri kalian sendiri. Jangan mendoakan yang jelek buat kamu sendiri. Dan juga wala tad'u, dan kamu mendoakan ala auladikum atas anak-anakmu. Mendoakan yang jelek maksudnya. Wala tad'u ala khidamikum, dan juga kamu jangan mendoakan yang jelek kepada pembantumu. Wala tad'u ala amwalikum, dan juga kepada harta-hartamu. La tuwafiqu minallah, dan jangan kamu menyumpahi minallah dari Allah sa'atan yas'alu fiha ito'an, yang engkau meminta sesuatu yang Allah kabulkan. Jadi maksudnya adalah jangan kamu menyumpahi pada sesuatu yang sudah Allah berikan kepada kamu, di mana Allah sudah kabulkan permintaan kamu. Kebiasaan orang Arab kan begitu, dia sudah dapat rezeki tapi disumpahi rezekinya. Itu tidak bagus, kata Nabi. Wayastajibu lahu, maka wajib untuk memperhatikan, untuk menghindarkan lahu bagi orang. Jadi jangan didoakan yang jelek-jelek, tapi justru dijaga baik-baik. Hartamu, dirimu, anak-anakmu, dan juga apa yang sudah Allah berikan kepadamu.
Jadi ini menjadi dasar wajibnya seorang untuk menjaga anak dalam pengasuhannya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah wa amma sahibul haqqi fil hadonah. Siapa yang berhak menjadi atau menjadi pihak yang mengasuh? Mukhtalifun fihi bainal fuqaha, maka ada perbedaan di antara para ulama fikih. Wakilah ada yang mengatakan innal hadonata haqqun lil hadin. Pengasuh itu wajib menjadi hak bagi hadin yang mengasuh. Ini pendapatnya Hanafiyah dan Malikiyah yang masyhur. Di anna lahu ayyasqutu haqqahu walau bi ghairi iwadin. Sebab dia atau orang yang hadin, orang yang memelihara itu punya hak untuk yaskutu haqqahu, menggugurkan haknya. Walau bi ghairi iwadin, meskipun tanpa pengganti. Jadi dia bisa, udah saya tidak mau mengurusi dia. Dia punya hak. Mungkin karena anaknya atau orang yang berada dalam pengawasannya, dalam pengasuhannya itu tidak bisa dikendalikan, sudah terlalu nakal atau sudah terlalu overacting dan segala macam, maka dia bisa melepaskan. Nah, itu pendapatnya Hanafiyah dan Malikiyah. Sedangkan urutan hadona bagaimana? Urutan hadona itu pasti berasal dari pihak perempuan dulu. Dari pihak perempuan ya, maksudnya dari pihak istri. Siapa dia? Pertama, ibu. Ibu. Yang berhak mengasuh itu ibu. Ibu dulu, bukan ayah. Itu wajib, berhak mengurus atau mengasuh anaknya meskipun sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya. Kecuali jika ibunya tadi murtad atau perilakunya buruk atau dia punya uh, pekerjaan yang bisa merusak moral mental anak, merusak akhlak anak, maka itu bisa gugur hak ibunya. Tapi yang penting hak pertama jatuh di tangan ibu. Kedua, nenek. Menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah dalam qaul jadid, yang berhak mengurus anak adalah nenek dari ayah. Nah, lebih spesifik, nenek dari ayah. Kemudian neneknya ayah dan buyutnya ayah. Jadi naik ke atas. Dari pihak ayah tapi. Tapi Malikiyah, dia lebih mengedepankan bukan nenek, tapi bibinya ibu daripada ibunya ayah. Bibinya ibu diprioritaskan. Atau uh, ibu punya bibi, nah bibinya itu ya berhak untuk mengasuh urutan kedua, bukan nenek. Jadi geser dikit ke bibi, bukan ke lurus ke atas nenek, tapi bibinya. Itu Malikiyah. Sedangkan Hanabilah lebih mengedepankan ayah dan ibunya ayah. Jadi ayah setelah ibu baru ayah, bukan nenek. Lebih penting ayahnya dulu daripada neneknya. Atau ibunya ayah, atau nenek dari pihak ayah. Nah, itu dia urutannya menurut ulama. Kemudian masih yang pihak perempuan yang ketiga adalah saudara perempuan kandung. Siapa itu? Ya saudara perempuan kandung dari anak yang dipelihara. Ya kalau si anak yang menjadi mahdun ini punya saudara sudah sudah dewasa dan sudah memiliki nafkah, memiliki penghasilan, maka setelah nenek dia mengambil alih
hak asuh anak. Menurut pandangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Kemudian yang keempat, masih pihak perempuan adalah bibi dari ibu atau al-khola. Ini Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah juga sama. Bibinya anak yang dipelihara dari yang berasal dari garis ibu. Bibi dari ibu. Ibu punya bibi, nah itu yang berhak atau al-khola. Berikutnya yang kelima, anak perempuan saudara kandung, banatul ukhti, anak perempuan saudara kandung. Ini misalnya dia punya Mahdun ini punya saudara kandung perempuan. Nah, saudara kandungnya ini punya anak. Nah, ini urutan kelima yang berhak mengasuh anak ini. Tapi dengan catatan ponakannya ini atau anak perempuan saudara kandung ini sudah mapan, sudah dewasa dan sudah punya penghasilan. Tapi kalau belum punya penghasilan ya tidak bisa. Oke ya. Yang keenam dari pihak perempuan adalah bibi dari jalur ayah atau amah. Amah. Nah, itu dari pihak perempuan. Nah, kalau semua tadi urutannya tidak ada di dalam urutan kekerabatan yang masih hidup atau mungkin masih mampu, maka pindahlah ke urutan berikutnya dari pihak laki-laki. Siapa dia? Pertama, sorry. Jika anak, oke, nah, ini dia. Ya, laki-laki siapa? Jika anak yang hendak dipelihara tidak memiliki kerabat wanita yang berhak memeliharanya, maka hak asuh dilimpahkan kepada kerabat laki-laki terdekat sesuai urutan bagian warisnya mahram. Ya, lihat dari sisi mahramnya. Siapa? Satu ayah, kakek sampai ke atas, ayah, kakek, buyut dan seterusnya. Kemudian saudara dan anak-anaknya sampai ke bawah, jadi saudara dan ponakan. Kemudian paman dan anak-anaknya, paman dan sepupu. Tapi itu menurut Hanafiyah, ya. Itu urutannya. Kemudian jika anak tidak memiliki kerabat laki-laki maupun menurut mazhab Hanafiyah, sorry, jika anak tadi tidak memiliki kerabat laki-laki, misalnya tadi sudah ada, tidak ada ayah, tidak ada kakek, tidak ada saudara kandung, tidak ada paman, maka hak untuk memeliharanya menurut Hanafiyah dilimpahkan kepada kerabat lain yang masih ada hubungan keluarga. Jadi siapa? Pamannya dari pihak ibu. Nah, itu masuk ya. Tadi kan tidak ada. Paman dari pihak ibu tidak ada. Atau anak paman dari jalur ibu. Paman, ponakan, atau sepupu dari pihak ibu. Kemudian pamannya ibu dan paman kandung. Ya, itu urutan-urutan pihak yang berhak menjadi pengasuh atau hadin atau orang yang punya hak hadonah pengasuhan. Nah, berikutnya adalah syarat-syarat masa dan upah hadonah. Nah, untuk syarat dan masa upah hadonah ini akan saya jadikan tugas. Tugas 7. Bagaimana tugasnya ini dia. Buatlah makalah dengan 3 tema berikut ini. 1. Syarat hadonah. 2. Masa hadonah. Dan yang ketiga, upah hadonah. Oke. Saya akan tampilkan apa namanya ininya ya. Ini saya. Ini tugasnya ya. Oke, perhatikan.
Ya, ini saya share ya, perhatikan baik-baik. Muncul ya. Nah, ini dia ya. Tugas 7, menyusun makalah materi hadonah. Buatlah makalah dengan materi kuliah tentang hadonah yang mencakup sub pembahasan antara lain 1. Syarat hadonah, 2. Masa hadonah, dan 3. Upah hadonah. Nah, petunjuknya bagaimana? 1. Dikerjakan secara individual ya, tugas pribadi bukan tugas kelompok ya. Kemudian ketik di MS Word dengan format standar ya. Standar itu maksudnya ya ikuti ketentuan marginnya atas 4, kiri 4, kanan 3, bawah 3. Itu standar. Dan spasinya 1,5 dan ukuran kertas A4 atau A4 ya, A4. Oke. Kemudian batas akhir pengumpulannya itu untuk kelas A hari Senin tanggal 28 Mei. 28 Mei, sorry. Maaf. Hari Senin tanggal 25, sorry, ini bukan Senin ya. 25 Mei. Sedangkan untuk kelas B 28 Mei 2026 dengan jam 7 pagi. Jadi diperhatikan baik-baik batas akhirnya supaya tidak terlambat. Ya. Nah, itulah tugasnya. Ini adalah tugas terakhir, tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan saya juga tampilkan ini nih. Tadi di situ ada keterangan 3 sub poin, sub pembahasan. Pertama syarat, masa, dan upah hadonah. Nah, tolong perhatikan. Tugas ini wajib dikerjakan dengan referensi dari kitab Waba Az-Zuhaili. Dan saya sudah bantu dengan cara memisahkan halaman-halamannya. Ini sudah saya pisahkan ya. Nih. Asyurutul amatu fin nisa'i warijal. Ini syarat apa? Syarat hadona. Syarat orang yang menjadi hadin. Ini al-bulugh, al-aqlu. Kemudian ada al-qudratu ala tarbiyatil mahdun dan seterusnya. Ini yang keempat al-amanah al-akhlak. Nah, yang kelima al-islamu syartun inda syafi'iyah. Kemudian yang keenam, juga ya. Oke. Kemudian mengenai upah masa. Ini juga ada syarat bagi perempuan. Nih. Ini bisa dibaca sendiri ya. Nah, kemudian yang masalah syarat, masalah upah. Ini ada juga disebutkan di sini di halaman. Masa. Sukutul hadonah, gugurnya hadonah. Safarul hadin, safaron naklatan wang kitoin ila makanin ba'idin. Naklatin wang kitoin ila makanin ba'idin. Itu satu. Kedua, ayak lama bihaki fil hadonah. Ketiga, ayak lama ayas anna suku tahu yaskutu hakau fil hadonah. Tiga, antam dia sanatan mintahi ilmihi bistihqaqihil hadonati.
dan seterusnya. Bisa dicek. Dan yang keempat tadi, yang ketiga tadi upah hadona. Ujratul hadona wa tawabiuha minas sukna wal khidmah. Ini ada keterangannya. Silakan diterjemahkan dan dituliskan ya. Nah, cukup ya. Sini. Silakan dibaca. Nanti akan saya lampirkan untuk apa namanya? Untuk dipelajari. Baik, saya kira itu untuk perkuliahan kita hari ini. Silakan dikerjakan dengan batas waktu yang sudah saya tentukan tadi 25 dan 28. Segera dikerjakan. Dan nanti tanggal 15 sampai 23 kita akan mengadakan UAS. Apakah UAS akan dilakukan secara offline atau online? Nanti menunggu informasi lebih lanjut dari saya perihal UAS. Baik, saya kira itu. Terima kasih dan mari kita akhiri bersama-sama perkuliahan hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.